Selamat datang di Bicara Kota, sebuah platform yang membahas isu, inovasi, dan sisi menarik berbagai kota di dunia. Jika kamu suka video-video Bicara Kota, jangan lupa tekan tombol subscribe. Selain pada kanal YouTube, Bicara Kota juga dapat diakses melalui website www.bicarakota.com. Oke, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita diskusi untuk pertama kalinya terkait dengan penyusunan proposal penelitian ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal secara singkat mungkinnya untuk menjadi perhatian bagi kita dalam proses mengerjakan proposal penelitian ini sampai selesai. Ya, ada beberapa poin yang perlu dipahami terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan ataupun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penelitian masing-masing. Gitu ya. Mungkin yang pertama perlu dipahami adalah karena ini adalah penelitian di bidang perencanaan wilayah dan kota, harus paham dulu kita ya mengenai definisi dari perencanaan itu sendiri. Planning itu kan kalau perencanaan wilayah dan kota kata-kata pertamanya adalah perencanaan ataupun kalau bahasa Inggris planning ya. Planning itu kalau diartikan secara umum ya, itu adalah suatu aktivitas, menyusun suatu aktivitas yang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi kalau perencanaan itu kan luas, misalnya mau menyelesaikan kuliah, gitu ya, itu juga perencanaan. Jadi kita merencanakan apa step-step yang perlu dilakukan untuk bisa selesai gitu ya tugas akhirnya, misalnya menyusun proposal, kemudian menyeminarkan proposalnya dan lain-lain ya sampai dengan sidang dan sebagainya. Kalau planning dalam PWK ya, dalam bidang perencanaan wilayah dan kota itu sebenarnya lebih spesifik lagi, yaitu adalah spatial planning atau perencanaan berbasis keruangan. Ya, bedanya apa? Yaitu adalah kalau spatial planning activity with spatial or geographical component. Jadi perencanaan yang melibatkan komponen ruang. Ya, kalau bicara tentang misalnya PKL ya, biasanya itu menempati pinggiran jalan gitu ya, itu adalah unsur ruang. Kemudian ada juga yang di taman, nah itu adalah komponen ruang. Jadi perlu kita perhatikan kalau penelitian di bidang perencanaan wilayah dan kota, biasanya planning ini kita artikan lebih kepada spatial planning, bukan planning yang umum gitu ya. Kemudian planning ini juga harus kita pahami bukan hanya aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kalau misalnya kita biasanya mahasiswa ataupun masyarakat pahamnya adalah planning itu yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, menyusun RT/RW, menyusun Renstra dan lain-lain. Sebenarnya planning itu adalah ya seperti definisinya, yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Bukan cuma pemerintah yang melakukan hal tersebut ya. Jadi swasta juga merupakan suatu planning agency yang juga secara langsung ataupun tidak langsung menjadi agen dalam mengubah ataupun menentukan kota itu sendiri. Kalau kalian di Jakarta ya, akan kalian perhatikan misalnya cukup banyak agensi dari planning itu bukan lagi pemerintah ya, tapi swasta yang membentuk kota Jakarta itu. Jadi ada area-area tertentu yang memang di situ swasta yang lebih menentukan. Ada juga masyarakat gitu ya sebagai suatu planning agency. Misalnya kalau di desa-desa biasanya lebih ke nilai-nilai gotong royong, kebersamaannya menciptakan suatu perubahan di lingkungannya masing-masing. Misalnya contohnya ini adalah kalau kalian pernah dengar di Ponggok, Klaten ya, di mana ada inisiasi masyarakat setempat itu yang mereka mengubah gitu ya citra, ada potensi suatu embung di sana dan kemudian itu dikembangkan menjadi suatu pusat wisata baru ya, sehingga itu mengubah bentuk wilayah itu secara lebih luas ya. Jadi jangan hanya terpaku pada planning yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita juga bisa melakukan penelitian berkaitan dengan yang dilakukan oleh swasta ataupun masyarakat ya. Kalau misalnya biasanya lebih kepada formal planning, ada juga informal planning ya yang tidak dilakukan oleh pemerintah ataupun di luar itu juga bisa kita kaji sebenarnya. Misalnya kalau PKL ya,
Kalau PKL itu sebenarnya lebih banyak kepada informal planning. Itu masyarakat itu ataupun pedagang-pedagang itu lebih mengorganisir secara berkelompok gitu ya, secara antara pedagang satu dan lainnya saling berinteraksi untuk melakukan mengubah ya wajah kota itu dengan mereka menempati ruang-ruang tertentu. Bidang PWK ini sangat luas, ada ini contohnya saja, terkesannya mungkin memang terpisah-pisah gitu ya, ada bidang ekonomi, kebencanaan, sosial, perkotaan, tapi sebenarnya ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kalau kita bicara bencana itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan juga dengan sosial dan lain-lain. Tapi kalau kita kategorikan secara umum ya, ada tema-temanya. Kalau saya sendiri sekarang sedang lebih kepada ke tema objek kajiannya lebih kepada perkotaan. Lebih spesifiknya adalah berkaitan dengan informalitas perkotaan, sektor informal kota ya. Jadi dalam sektor bagaimana sektor informal kota ini bisa ditata ataupun diremajakan. Dan lebih spesifiknya saya sedang di salah satu bidang informalitas perkotaan itu sendiri, yaitu adalah PKL. Itu sebagai salah satu bentuk dari ekonomi informal ya, bentuk ekonomi informal yang ada di perkotaan. Bagaimana pedagang kaki lima ini bisa ditata kembali sehingga menjadi lebih baik. Ini mungkin kalau di proses perencanaan ya, ada banyak tahapan dalam proses siklus perencanaan ya. Siklus perencanaan ini ada banyak tahapan. Misalnya kalau kita baca di sini ada 9. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih kategorisasikan lagi, bisa kita lebih sederhanakan. Minimal sekali kalau dalam siklus perencanaan itu adalah dimulai dengan analisis. Analisis ya, kita melihat ada satu fenomena di suatu kota ataupun wilayah. Kemudian kita menilai gitu ya, menilai apa yang baik, apa yang kurang dari suatu tren ataupun fenomena tersebut gitu ya. Sehingga itu akan menjadi feedback yang akan direspon dalam tahapan selanjutnya, yaitu perencanaan ataupun plan. Tahapan selanjutnya adalah implementasi ataupun penerapan, dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Jadi ketika suatu perencanaan sudah disusun dan dilakukan ya, diimplementasikan, itu bisa dievaluasi. Sebenarnya evaluasi ini mirip dengan analisis, cuman dia adalah kita tidak mulai dari nol. Jadi kita melihat suatu hal yang sudah dilakukan, kita menilai ataupun menganalisis dari apa yang sudah dilakukan ya. Kalau analisis ini kan cenderung kepada hal-hal yang memang yang baru berkembang ataupun belum ada intervensinya gitu baik dari pemerintah maupun dari manapun. Contohnya misalnya kalau analisis ini ada penelitian yang pernah saya terlibat ya, misalnya itu meneliti tentang persepsi kenyamanan pengunjung terhadap keberadaan PKL Taman Gajah Bandar Lampung. Nah itu kan di Taman Gajah Kota Bandar Lampung cukup banyak PKL-nya ya. Nah itu kita melihat apa sih dampaknya terhadap kenyamanan pengunjung taman itu sendiri. Kemudian ada misalnya yang contoh kedua adalah kajian potensi wisata ya. Ada salah satu kawasan di Bandar Lampung, kawasan wisata Sumur Putri. Ini memiliki potensi wisata, tapi belum cukup ada intervensi dari pemerintah. Makanya dilakukan kajian sehingga kita tahu apa yang masih menjadi permasalahan dan apa yang bisa dioptimalkan gitu ya, dalam mengembangkan si kawasan wisata Sumur Putri ini menjadi satu kawasan wisata baru di Bandar Lampung. Bisa juga kita menganalisis tingkat pengaruh ataupun kepentingan stakeholder-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan suatu hal, misalnya kalau dalam contoh kasus ini nomor 3 ini adalah persampahan ya di Pulau Pasaran, siapa sih stakeholder yang penting gitu ya dan yang berpengaruh. Nah itu kita analisis sehingga kita tahu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut siapa yang harus dilibatkan. Kita bisa lanjut sampai ke tahap perencanaan ya, ataupun misalnya contohnya di sini adalah perancangan. Misalnya setelah kita analisis, kita kembangkan ke perencanaan ataupun perancangan. Ada juga beberapa jenis kegiatan yang dilakukan sampai ke tahap itu, atau ada juga yang berhenti di tahap analisis. Ada juga di bidang yang dilakukan pada tahap evaluasi ya. Ini cenderung sudah dilakukan intervensi oleh pemerintah biasanya. Contohnya misalnya di Jakarta ya.
ada jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang yang bangun untuk mengakomodasi PKL yang sebelumnya ada di jalan sekitaran Tanah Abang, kemudian dipindahkan ke sana. Jadi kemudian kita lihat bagaimana sih dampaknya setelah dipindahkan itu kepada pedagang itu sendiri. Evaluasi juga misalnya kita melihat kesesuaian ya, apakah suatu intervensi yang dilakukan itu sudah sesuai belum dengan standar-standar ataupun indikator-indikator tertentu. Misalnya di sini kita melihat kajian kesesuaian Pasar Perumnas Suai Halim, Kota Bandar Lampung. Nah, ini kita coba lihat dengan standar-standar itu dia sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, ini yang nomor 3 kurang lebih sama dengan yang nomor 1 ya. Jadi ada kegiatan penataan pasar di Metro, kemudian kita lihat dampaknya kepada pedagangnya seperti apa. Jadi secara garis besar proses penelitian di PWK itu akan ada di tahapan-tahapan ini. Jadi kita bisa memilih ya, nanti akan masuk ke proses yang mana. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti ditanyakan ya, berkait apalagi saat kita menyeminarkan proposal nanti. Ini wajib kita persiapkan, gitu ya, jawaban-jawabannya. Misalnya yang pertama adalah apa sih urgensi melakukan penelitian tersebut? Kenapa sih kita meneliti tersebut ya? Apa pentingnya, gitu kan? Nah, itu kita bisa jawab sebenarnya dari 2 cara. Misalnya kalau kalian meneliti PKL ya, ada perdebatan teoritis misalnya yang selalu memperdebatkan PKL itu apakah dia merupakan suatu fenomena yang perlu diakomodasi dalam kota, ataupun ada pemikiran lain yang mengatakan bahwa mereka itu mengganggu, gitu ya. Nah, kita masuk dalam perdebatan itu, mendiskusikan itu, maka itu menjadi urgent ya, karena ada 2 diskusi ini yang sedang berlanjut. Ataupun yang kedua adalah kita bisa mengacu ke kebijakan-kebijakan. Jadi kalau misalnya ada nggak misalnya di RT RW kota terkait, kemudian di RPJP, RPJM, Renstra ataupun kebijakan-kebijakan lain yang secara eksplisit menyampaikan hal tersebut menjadi agenda yang sedang diperhatikan, gitu ya. Jadi misalnya kalian meneliti PKL nih, kenapa sih meneliti PKL itu penting, gitu ya? Itu harus dicari tahu jawabannya. Apa sih yang menyebabkan itu perlu diteliti lebih lanjut? Pertanyaan kedua biasanya ini juga tidak kalah penting, kenapa harus dilakukan di lokasi tersebut ya? Misalnya kalau kita meneliti tentang PKL di Bandar Lampung, ada banyak lokasi yang PKL berada di sana. Kenapa kita milih misalnya di Taman Gajah? Kenapa kita milih di sekitaran ITERA misalnya, gitu ya? Itu harus ada justifikasinya, misalnya dari keunikan lokasinya, gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan tren terkini, kemudian kebijakan ya, ada kebijakan tertentu yang khusus di lokasi tersebut. Ya, keunikan ini misalnya dia adalah di pusat kota, gitu ya. Misalnya kemudian dia adalah kawasan terpadat di Bandar Lampung, ataupun dia adalah banyak ya, bisa banyak sekali diekspor ini. Ini perlu dijelaskan karena pasti akan ditanyakan ya. Ini harus kita persiapkan. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan apa aja ya yang perlu kita lalui untuk bisa mencapai tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian itu ada namanya tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan itu adalah tujuan akhir ya. Sedangkan kalau tahapan itu adalah, ataupun sasaran itu biasanya hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di step by step-nya 1, 2, 3-nya apa gitu. Nah, itu harus kita breakdown juga. Gitu ya, harus kita breakdown, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang keempat adalah teori dan variabel apa yang digunakan. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau menilai gitu ya, suatu perkampungan itu baik atau tidak, gitu kan. Kita ingin mengevaluasi suatu perkampungan, ada wacana perbaikan dari perkampungan itu. Maka kita bisa menggunakan misalnya teori livability atau layak huni. Nah, layak huni itu kan ada indikator-indikatornya, misalnya ketersediaan infrastruktur jalan, kemudian air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Nah, itu kan ada teori besarnya ya, ataupun livability tadi. Variabelnya adalah turunan-turunan dari teori itu. Begitu juga dengan model penelitian apapun ya. Saya pasti harus ada teorinya dan ada variabelnya yang akan menjadi tolak ukur dari penelitian itu. Dan yang terakhir itu adalah data apa yang dibutuhkan dan metode analisis data apa yang digunakan.
serta akan disajikan dalam bentuk apa ya. Misalnya data yang dihasilkan itu bisa nanti dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk diagram. Ya, diagram juga ada banyak bentuknya. Itu juga perlu dipikirkan dari awal supaya nanti kita turun ke lapangan itu sudah tahu nih akan diapakan nih datanya. Dan akan kita sajikan seperti apa. Oke, sedikit lagi ya. Mungkin karena ini tahapan awal, kita perlu referensi-referensi penelitian ya, yang bisa menjadi acuan dalam kita menyusun penelitian, proposal penelitian itu sendiri. Ini ada 3 yang saya kasih ya. Yang paling pertama adalah kalau di nasional itu kita bisa buka garuda.kemdikbud.go.id ya. Saya contohin aja nih. Gitu ya. Kita klik aja di sini misalnya gitu ya. Nah, di sini tinggal kita search aja nih. Kita mau mencari tentang artikel apa? Misalnya dampak penataan gitu ya. Penataan kawasan misalnya gitu ya. Atau nanti silakan aja coba dieksplor sendiri. Nah, ini akan banyak sekali gitu ya dokumen-dokumen yang bisa kalian unggah gitu ya dari sini. Ya, ini tinggal dibaca saja kemudian nanti dilihat seperti apa. Adapun sumber kedua ya, kalau misalnya biasanya kalau mengakses yang dari luar itu ya, jurnal internasional itu memang agak susah. Sebenarnya ada cara yang saya temukan bisa kita akses ya, itu dengan Perpusnas. Jadi pakai akun Perpustakaan Nasional Indonesia. Nanti kita tinggal registrasi saja. Ini saya contohkan ya. Jadi ini adalah websitenya gitu ya. Nah, ini karena saya sudah punya, jadi saya coba login saja. Nah, nanti ketika sudah masuk di sini kalian bisa cari ya, bisa apakah dari sumber lokal ataupun internasional. Cari aja misalnya dampak misalnya penataan. Nah, ini juga akan muncul. Jadi bisa diunduh dari sini juga ya. Nanti silakan dieksplor sendiri. Dan tentu saja yang terakhir adalah di perpustakaan ya, di kampus maupun dari perpustakaan manapun yang tersebar. Nah, itu juga kita bisa lihat penelitian-penelitian terdahulu seperti apa ya, yang membahas topik yang sama dengan penelitian kita. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lebih ke diskusi ya, sambil nanti saya juga sampaikan beberapa hal juga ya, sambil